ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar, kayak hambani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nak ora iso kena rancangan KUHP. Penjara ya. Penjara. So ben, itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara iku. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan ya. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Dan ini kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya di Swidang bojomu elek merongot. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Kan elek gitu. Kan gak pantes banget. Oh isin lho cara sidang ngono. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Orang ngono mesti pertanyaan, wong ngono kok ora kuat ngempet kan ngono. Tapi nak wahyu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallai waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Hati-hati, awas kena salah, nyerokok kena sekali. Sebab itu Allah oleh ngendikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu, itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan nggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani semuanya ini Gus Bak iku muridku, yo stres wong ngomong ngene. Karena menstatuskan sesuatu yang nggak bener. Paham ya? Misalnya kue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa oleh mulya timbang Habib kan ra bener wong tok Tunggul Ametung kok ape saingan nasab sing tok Rasulullah kan wis ora bener. Sesuatu yang nggak bener itu nggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu nggak perlu didengar. Mulane nek ana mubalek to ustaz, saya ini punya otoritas untuk fatwa, ngajine ning ndi? Wong sorope ra iso wae fatwa iku piye. Mondoke ku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono ku kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus kan. Nek ra mlete dibarno, tapi nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nak sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu
jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya genane rasido. Ya. Sampai kula sering tak SMS kanca-kanca kula sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi? Terus nang kene lho nang omahku mek ngopi ya. Kiamat kok ngono sing wedi yo akeh perkarane apa napa? Kiamat 2000 piro iki? 12. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing nggo trompet ngalor kidul. Kowe ora ngerti kok. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu nggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu nggak detail, itu nggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaidi Dahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan, iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Nek Quran ono kok ayat piro mbah lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufassir kuwi. Juga lihat bantah-bantahan Bahsul Masail. Pokoke ono kitabe. Lha yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi sampai dibakas. Al-Khadori wasafari. Cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek. Wis ra bakat ngalim, teke wis elek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apaan? Setengah tahun sangka kawin ini alamat. Umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering jok piro bar 10 tahun. Normal iku. Jak melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur ngamuke kapan. Misalnya aku bertukaran mbek bojo, gak kawin perang dino seminggu. Wah, salamat. Al bidayah lahian nihaya wong kawitan umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara sing kuat dijak melarat 10 tahun iso. Nak kuat ya bojomu kelainan, wis kelainan. Dadi iso diukur, tunggale ngiyai semangat. Iku mesti ngiyai pertama setahun rong tahun. Nunggu wis suwi mesti wis biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Barang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendo. Jebule padha wae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid itu semangatnya mau pirang bulan. Buang den istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap soft awal tok. Tambah istiqomah tetap aja soft awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene yo. Reaksi publik ya pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Iku sing bener, mulai bener ya iku. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didawi la'allaka baqi'un nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku wis iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar kowe. Aja sampai baqi'un nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai semula CN semangat ben duwe status mau.
Nah, kalau kan statusnya saman lah. Semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran sakit kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjukno Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baghiun nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsa. Nabi hampir tarodda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Terus sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Kados kula ngene iki ngaji wae. Ada muni ngene. Aku pengen ngaji ning Damaran terus sing tak ulang alim kabeh, demen setruk ben nek niat. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro? Ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targete gak paham no, sok ngaji silaturahim, guyon bareng bar mulai bar terus. Kowe mesti ra ngarah kecewa. Mau takoki wong, ngaji Gus Pak, ya ngaji. Piye keterangane wis pokoke apik. Baleni ra iso iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono to, kira-kira. Jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Nek ora ngelantur. Lah misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa ta? Lah bojo yo ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah men ra mbok. Sokoke ditarget bojo iku penting wedok nak salat madhep ngulon. Ya wis ngono. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya ora. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke angger teko takoki, jek urip, Dek. Alhamdulillah bojoku isek. Misalnya kok minggat mulai, Mas aku semula nang wong tuaku. Melok kowe yo melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dek ge cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Dan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi secara ilmiah. Kok ngergoni wong lanang ujug-ujug mulai ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter ta goblok? Pinter. Jadi sing syukur. Alhamdulillah Dek kok pinter. Kowe genane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jek mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomong ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Ya piye meneh. Tapi iku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo menjawab ngene, fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nak adu al yakin la yuzalu bisak. Baru saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak. Semalah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam untuk wahyu itu roh niteni. Mulane Aisyah radhiyallahu anha itu ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baroah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan al-Mu'attal itu Nabi itu fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan buatan keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon, kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa?
Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana coba? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saiki ora, wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji untuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngajine rame, wis ngono tok. Mbak Kasapo mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu tuh ora paham ora iso. Wong dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatta dhisik, disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Sik dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nak nyeluk ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tukharrikut tayra atau atiron la tukharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makin natiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek ra sida lunga. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, iku sing mesti nganti. Tapi wong Jawa nafsire kan cecek ceblok, iku berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wonge sing ngapi lunga. Tapi cara Jawa ora ya. Ngapi lunga ana cecek ceblok gak sida jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tukharrikut tayra min makin nadiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang pegawaian tas pundi. Karena uteke wis ora sambung. Ya cung aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, lah kurang pegawaian tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan burung. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang
kalau terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari hadori, safari, laili, nahari, saifi, sitai dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging misalnya. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rungokno, awas sekali salah setengah kafir. Maksudnya kafir swasta, bukan kafir tenan. Nggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wes akang alillah alhamdulillah. Ittaqu waha, kena makna nih coba. Nggak, jawab saja. Ittaqu wa dia sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri. Serius, wis takut ora usah dikongkon, wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, foto mriki. Mboten niki sami. Iya, saudara antum ini. Ya saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hijrah dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan, dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati, kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayyah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal, nak kira atau krungu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini,
Inna woha saat temne Allah Ta'ala yusolli misalnya maca solawat sapa Allah masa macane solawat Allah muni ngene Allahumma sholli ala Muhammad lho Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu paham nggih tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad saya menambahkan rahmat kepada ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno Kanjeng Nabi wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Ya demen diguyu malaikat. Ya Allah. Tolong ya Rasulullah ku jenengan sakake ini nak ora bahaya kafir iku. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada